Seorang menteri kehutanan, orang yang seharusnya paling keras melawan mafia kayu, tertangkap kamera sedang bermain domino bersama pria yang pernah jadi tersangka pembalakan liar. Foto itu sederhana, tapi pertanyaannya luar biasa besar. Apakah ini sekedar kebetulan atau tanda lemahnya benteng pertahanan kita terhadap kejahatan kehutanan? Foto Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, duduk santai bermain domino, mendadak viral. Tidak ada yang salah dengan permainan sederhana itu. Seandainya lawan mainnya bukan Aziz Welang, mantan tersangka kasus besar pembalakan liar di Kalimantan. Publik pun bereaksi keras. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya jadi benteng terakhir penyelamatan hutan justru duduk semeja dengan orang yang pernah dituduh merusaknya? Kecurigaan langsung bermunculan. Apakah ada pembicaraan terselubung? Apakah ini sinyal adanya kedekatan yang tak pantas? Atau sekedar kelalaian seorang pejabat yang gagal memahami simbol politik dari sebuah foto? Dalam politik, gestur kecil bisa bermakna besar, apalagi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah memberantas mafia kehutanan. Menteri Kehutanan buru-buru memberikan klarifikasi. Ia mengaku tidak kenal dengan dua orang yang duduk bersamanya. Katanya, ia hanya datang untuk bertemu Menteri P2MI, Abdul Qadir Karding, berbicara soal urusan organisasi di posko KKSS. Setelah diskusi, ia diajak sebentar ke ruang tamu, lalu ikut bermain domino bersama beberapa orang yang sudah ada di sana. Tidak ada pembicaraan soal kasus apapun, tegas Raja Juli Antoni. Baru setelah foto itu viral, ia tahu salah satu dari mereka adalah Aji Welang. Namun disinilah masalahnya. Klarifikasi itu tidak menghapus persepsi publik. Seorang menteri kehutanan tidak bisa sekedar berkata tidak tahu. Jabatan publik menuntut kehati-hatian ekstra, terutama dalam memilih dengan siapa ia duduk dan membiarkan dirinya difoto. Dalam politik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada kenyataan, dan publik merasa sang menteri telah lalai menjaga simbol integritas kementeriannya sendiri. Mengapa publik begitu geram? Karena nama Aji Welang bukan nama sembarangan. Pada tahun 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kasus itu bukan kecil-kecilan. Penebangan liar ilegal mencapai 1.819 meter kubik kayu dengan potensi kerugian negara 2,72 miliar rupiah. Pembalakan liar bukan sekedar soal kayu, itu soal hancurnya ekosistem, banjir bandang yang melanda desa, satwa liar kehilangan habitat, dan petani kecil yang menderita karena tanah mereka tak lagi subur. Ajis memang berhasil lolos lewat pra-peradilan. Status tersangkanya dibatalkan. Tapi di mata publik, jejak kasus itu sudah cukup menimbulkan stigma. Dan kini, ia duduk semeja dengan Menteri Kehutanan. Simbol yang terlalu pahit untuk diterima rakyat yang tiap tahun melihat hutannya digunduli. Mafia kayu sudah lama menjadi momok. Mereka punya modal besar, koneksi politik, dan cara licik untuk menghindari jerat hukum. Justru karena itulah, rakyat butuh seorang menteri yang berdiri tegak, bukan yang tampak lengah di hadapan mereka. Raja Juli Antoni memang menegaskan komitmennya. Saya akan tegakkan hukum sekeras-kerasnya kepada pembalak liar, tanpa pandang bulu. Pernyataan itu terdengar gagah, tapi publik tak lagi puas dengan kata-kata. Foto viral itu telah meruntuhkan sebagian besar kredibilitas ucapannya. Bagaimana publik bisa percaya pada janji penegakan hukum jika sang menteri sendiri gagal menjaga jarak dari orang-orang yang pernah terjerat kasus kehutanan? Inilah kritik paling tajam. Pejabat publik tidak boleh sekedar bersih, tapi juga harus terlihat bersih.
integritas bukan hanya soal isi, tapi juga tampilan. Dan dalam kasus ini, Raja Juli Antoni telah gagal menunjukkan keduanya. Hutan Indonesia terus ditebangi, kerugian negara triliun rupiah, dan aparat kerat tak berkutik melawan mafia. Jika di level simbolis saja menteri sudah lengah, bagaimana rakyat bisa yakin bahwa perang melawan pembalakan liar benar-benar dijalankan tanpa kompromi? Menurut kalian, apakah klarifikasi Raja Juli Antoni cukup untuk menutup polemik ini? Ataukah ini justru bukti bahwa integritas pejabat kita masih rapuh di hadapan mafia kayu? Tulis pendapat kalian di komentar. Like dan share video ini agar semakin banyak orang sadar hutan kita sedang dipertaruhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.